Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Maulida dengan NIM 1907762. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu strafrecht berarti pidana dan recht berarti hukum. Menurut Wirjono Projodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijk recht atau privatrecht dari bahasa Belanda. Hukum pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, di mana asas-asas hukum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Menurut Muljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk satu, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua yaitu menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sedangkan menurut Muhammad Zainal Ali 2015 diartikan sebagai suatu tindak pidana pembunuhan secara tidak sengaja atau culpa dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja atau culpa dan penganiayaan yang mengakibat kematian mempunyai persamaan, yaitu merupakan tindak pidana terhadap nyawa dan mengakibatkan kematian yang terdapat unsur kealpaan, sedangkan perbedaannya adalah jika pembunuhan secara tidak sengaja atau culpa terdapat unsur kealpaan, yaitu kealpaan tanpa disadari, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terdapat unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan bersyarat atau dolus eventualis, dan kealpaan yaitu kealpaan yang disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Raudlatul Aulia, NIM 1900828 akan menyampaikan materi mengenai kelalaian atau kealpaan. Menurut Sambas dan Mahmud, kelalaian atau kealpaan menunjukkan adanya hubungan antara sikap batin seseorang yang tidak atau kurang mengindahkan larangan sehingga perbuatan yang dilakukan itu menimbulkan celaan atau secara objektif menimbulkan keadaan yang dilarang undang-undang. Adapun menurut Barda Nawai Arif, kelalaian atau kealpaan diartikan sebagai perbuatan tindak pidana tidak dengan sengaja tetapi tanpa melakukan penghati-hati sebagaimana seharusnya diharapkan dapat dilakukan dari orang yang berada dalam kondisi dan keadaan serupa itu. Sedangkan si pelaku dapat melakukan penghati-hati seperti itu, tetapi ia tidak berbuat demikian secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Silmi Hunafa dengan NIM 1902209. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori mengenai kematian atau luka akibat kelalaian atau kealpaan. Nah, adapun delik kealpaan yang menyebabkan kematian itu tercantum dalam pasal 359 KUHP pidana yang merupakan pasal yang membahas jenis kejahatan satu-satunya orang akibat kelalaian, berbeda dengan delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang terdiri dari beberapa bentuk. Nah, dalam Pasal 359 berisi barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, maka akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Dalam rumusan pasal 359 KUHP pidana terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu
barang siapa. Nah, barang siapa di sini dimaksudkan untuk menentukan siapa pelaku sebagai objek hukum dalam delik tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, maksud dari memiliki kemampuan bertanggung jawab tersebut dilandaskan pada keadaan dan jiwa seseorang tersebut apabila dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar. Yang kedua, yaitu karena kesalahannya, kelalaian atau kealpaannya. Nah, dalam unsur ini, korban mati yang merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa atau orang yang berbuat salah. Nah, Van Hamel berpendapat bahwa dalam kealpaan atau culpa terdapat dua syarat. Yang pertama itu tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan yang kedua tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Selain itu, Simon juga berpendapat sama halnya dengan Van Hamel. Nah, isi kealpaan itu tidak adanya penghati-hatian di samping dapat diduga-duganya timbul akibat. Nah, dua syarat tersebut menunjukkan bahwa dalam batin terdakwa kurang memperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat. Selain itu juga terdakwa kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkan dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya. Yang ketiga, menyebabkan orang lain mati. Karena kelalaian atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dalam unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan, sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat. Nah, menurut Adam Chazawi, kalimat menyebabkan orang lain mati itu tidak berbeda dengan menghilangkan nyawa dari pembunuhan atau tercantum dalam pasal 338 KUHP pidana. Hanya berbeda itu terletak pada bentuk kesalahannya. Nah, dalam pasal 359 KUHP pidana itu bentuk kesalahannya itu terletak pada kurang hati-hati atau culpa. Nah, sedangkan dalam kesalahan pembunuhan itu karena adanya unsur kesengajaan. Nah, jadi kelalaian atau culpa merupakan syarat mutlak dari delik ini. Namun harus diingat juga kehati-hatian atau lalai dalam pasal ini semata-mata itu ditunjukkan kepada akibat atau matinya orang, bukan pada perbuatannya. Nah, bisa saja orang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi karena kurang hati-hati menyebabkan kematian terhadap orang lain. Nah, dengan demikian dalam delik ini itu akan memunculkan sekaligus dua bentuk kesalahan. Yang pertama itu kesalahan yang berupa kesengajaan yang ditunjukkan pada perbuatan, dan yang kedua kesalahan yang berupa kealpaan yang ditunjukkan pada akibatnya. Nah, delik ini mempersyaratkan kealpaan yang bermakna adanya kecerobohan atau kehati-hatian. Nah, dalam delik ini juga seseorang mestinya harus membayangkan, tetapi karena kelalaiannya tidak membayangkan sehingga terjadi akibat yang tidak dikehendakinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya bahas yaitu mengenai perbandingan antara pengaturan tindak pidana kelalaian dan kealpaan dalam sistem hukum yang berbeda. Di dunia ini terdapat sistem, yaitu sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Dalam suatu sistem hukum yang berbeda, satu sama lain pasti memiliki peraturan yang berbeda pula mengenai tindakan pidana kealpaan atau kelalaian, sehingga dapat didapatkan suatu perbandingan di dalamnya. Pada sistem Eropa kontinental, saya akan mengambil contoh negaranya, yaitu Indonesia. Karena Indonesia menganut sistem Eropa kontinental karena juga bekas jajahan Belanda, sehingga Indonesia mengikuti sistem hukum yang ada di Belanda. Seperti yang terdapat dalam suatu perundang-undangan Indonesia yang menganut sistem Eropa kontinental, yang kemudian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
tentang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kealfaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 359 yang menyebutkan bahwa barang siapa karena kealpaan menyebabkan kematian orang lain diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Kemudian dalam pasal 360 ayat 1 menyebutkan bahwa barang siapa karena kealfaan menyebabkan orang lain luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Dan pada ayat keduanya menyebutkan bahwa barang siapa karena kealfaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu diancam dengan penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp300. Selanjutnya, di dalam hukum kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga masih terdapat beberapa peraturan mengenai dan berhubungan dengan kealpaan atau kelalaian. Salah satunya terdapat dalam pasal 188 tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, menyebutkan bahwa barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp300. Jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karena timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena mengakibatkan orang meninggal, sehingga akan dihukum menurut pasal 188. Kemudian selain pasal-pasal yang di atas juga masih ada juga pasal mengenai kealpaan atau kelalaian dalam KUHP. Salah satunya terdapat dalam pasal 231 ayat 4 yang menyebutkan bahwa jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan, penyimpan barang, ancaman pidananya adalah kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp20. Setelah membahas mengenai sistem Eropa kontinental dalam memandang tindak pidana kealpaan atau kelalaian, di dalam sistem hukum juga terdapat sistem hukum Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ini berkembang di Inggris dengan sebutan common law atau tidak tertulis, karena banyak hukumnya yang tidak tertulis. Contohnya aja pada saat ini yang menganut sistem Anglo-Saxon adalah Amerika. Kemudian saya akan mengambil perbandingan ini dari kasus yang terjadi di Amerika dan apa tindakan yang didapat oleh pelakunya. Seperti kasus yang terjadi di Amerika bahwa terdapat kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya salah satu korban dikarenakan pengendara dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang, sehingga kasus tersebut termasuk ke dalam kelalaian karena di dalam berkendara tidak boleh menggunakan atau meminum obatan-obatan terlarang. Berdasarkan detik.com menjelaskan bahwa ada seorang warga negara Indonesia tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi pada 14 Januari 2018. Dan sidang gugatan menurut hukum Amerika Serikat akan digelar tepat 2 tahun setelah kejadian. Pengadilan terjadi setelah 2 tahun berlalu peristiwa tersebut, dan yang menjadi penggugat adalah pengemudi mobil yang ditumpangi warga negara Indonesia tersebut. Menggugat karena mengendara terpengaruhi oleh alkohol sehingga kelalaian dalam mengemudi yang mengakibatkan kecelakaan dan terdapat korban meninggal dunia. Pelaku dari kecelakaan ini kemudian dipenjara melalui putusan hakim tersebut, tetapi kemudian bebas dengan uang jaminan karena pihak penggugat memberikan surat permohonan terhadap pengadilan untuk tidak memberikan hukuman penjara, melainkan hanya penjara rumah dan melakukan pekerjaan sosial di komunitas saja. Tetapi dalam sidang gugatan tersebut, keluarga korban mengharapkan untuk memenjarakan pengendara tersebut dan memberi ganti rugi sebagai hukum yang berlaku di Amerika. Dan pada akhirnya hakim memenjarakan 3 tahun penjara rumah dan
termasuk 150 weekend di dalam bui, kemudian ditambah 5 tahun masa percobaan, dan juga diwajibkan membayar uang restitusi sejumlah 50 US dollar. Dan jaksa juga mengatakan bahwa pelaku akan membayar 60% dari jumlah gajinya kepada korban setiap bulannya, yang disahkan dalam sidang gugatan negara bagian Louisiana atas kelalaian dalam berkendara dengan menggunakan alkohol yang mengakibatkan kecelakaan dan berakibat korban meninggal dunia. Sekian perbandingan antara sistem Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon mengenai tindak pidana kelalaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Salma Rizkani akan menjelaskan tentang unsur kealfaan. Kealfaan menduga-duga syarat, tidak menduga-duga sikap batin yang diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan perhatian yang diharuskan oleh hukum. Menduga-duga dapat terjadi karena pertama, pelaku berpikir bahwa tidak akan terjadi karena perbuatannya itu, pandangannya itu tidak termasuk benar. Dalam hal ini telah terjadi kealfaan yang disadari, terletak dalam kesalahan pikiran atau pandangan yang seharusnya tidak dilakukan. Yang kedua, pelaku delik sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa yang dilakukannya itu mungkin terjadi karena perbuatannya, termasuk dalam kealpaan yang tidak disadari, dan tidak melakukan menduga-duga karena tidak ada pikiran sama sekali bahwa akan terjadi akibat yang fatal karena perbuatannya itu. Untuk karena itu, faktor dalam penentuan seseorang yang bertanggung jawab ada atau tidaknya menurut hukum antara lain, yang pertama adanya keadaan batin orang yang melakukannya itu berkaitan erat dengan kemampuan yang bertanggung jawab, artinya keadaan batin orang yang melakukan perbuatannya. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Yang berhubungan dengan itu dapat berupa dolus atau kesengajaan, atau culpa atau kealfaan, yang merupakan hal yang penting dalam menentukan hubungan ini. Yang tiga adanya alasan pemaaf. Nah, sekian dari saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kasus yang menggambarkan adanya kelalaian atau kealpaan ialah pada kasus susur tungai SMPN 1 Turi. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 21 Februari 2020. Pada saat itu, mendadak terjadi hujan deras di hulu sungai, sehingga air sungai pun tiba-tiba deras menerjang siswa, dan sebagian besar dari mereka hanya terbawa arus. Kejadian tersebut memakan korban jiwa sebanyak 10 siswa. Pada akhirnya, sebanyak 3 orang pembina ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka didakwa atas pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Tersangka memenuhi unsur-unsur pasal tersebut karena dianggap lalai. Tersangka dinilai tidak memahami manajemen resiko sehingga kejadian tersebut dapat terjadi.